Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, lanjut lagi masih barengan Andin. Dan kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan kali ini bersama Basarnas USS Borobudur. Ya, kalau udah ngomongin Basarnas, kita udah tahu dong ya, kalau Basarnas ini adalah petugas yang menjadi garda terdepan dalam membantu kecelakaan, bencana alam, hingga insiden penting lainnya. Terus, seperti apa sih fungsi dan tugas Basarnas? Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, bersama Basarnas USS Borobudur. Langsung aja, Andin mau sapa dulu yang sudah hadir hari ini. Ada Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga Borobudur. Selamat pagi Pak Basuki. Selamat pagi Mbak Andi, selamat pagi Sobat Gemilang. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Basuki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lebaran kemarin stay terus ya Pak ya? Iya, untuk Lebaran kemarin kita stay, jadi H-7, H+7 kita sudah siaga. Jadi di libur saudara-saudara kita tetap siaga. Oke, siap, baik. Selain Pak Basuki, hari ini juga kita kehadiran Mbak Winarti, seorang rescuer ya. Selamat pagi Mbak Wina. Selamat pagi Mbak Andin dan selamat pagi Sobat Gemilang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa banget ya. Basarnas ada cewek loh. Ini bisa dibilang Sri Kadinya Basarnas, soalnya Sri Kadi itu adalah pejuang gitu ya, apalagi Basarnas nih. Oke, dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Basuki dan juga Mbak Wina. Dan langsung aja ini Andin ke Pak Basuki dulu. Tadi Pak Basuki sudah menjelaskan ya bahwa Lebaran juga tetap stay nih. Nah, kenapa sih Basarnas juga tetap stay, apalagi mungkin di Borobudur ya? Pak Basuki silakan Pak. Siap. Jadi memang Basarnas secara keseluruhan dari seluruh Indonesia kita pada hari-hari khusus seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru kita memang mengadakan siaga SAR khusus. Jadi kita ikut mengamankan saudara-saudara kita yang mudik, khususnya di Lebaran kemarin, yang mudik, untuk memberikan jaminan rasa nyaman kalau memang dalam perjalanan mereka terjadi sesuatu, mungkin kecelakaan atau apa, kita siap. Dan di beberapa titik khususnya di Indonesia ini kita juga siapkan helikopter kalau memang sewaktu-waktu harus membutuhkan evakuasi medis udara. Oke, baik. Pak Basuki ini kan Lebaran juga stay ya, apalagi kemarin juga saat Lebaran juga apa ya, cuaca itu tidak menentu dan juga ada beberapa di Kabupaten Magelang titik-titik yang longsor gitu ya Pak Basuki. Nah, itu untuk Basarnas juga concern dengan hal itu ya Pak ya, apalagi dengan mudik Lebaran nih Pak. Iya, jadi pada saat Lebaran kemarin kita memang mensiagakan seluruh personel dan kita memang dari pusat, perintah dari pusat untuk seluruh personel Basarnas itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan cuti. Oke. Ya. Jadi cuti kami ditunda. Oke. Nggak ada cuti pokoknya nggak ada cuti, ya. Kita harus semua standby, kita all out untuk melaksanakan siaga. Kalau memang untuk mengantisipasi kalau memang terjadi sesuatu, kita sudah siap. Ya. Kita melaksanakan siaga, selain siaga rutin kita ada siaga SAR khusus. Jadi ada 2 regu yang kita standby-kan di baik di kantor, di pos ataupun di unit siaga. Okay. Dan kita juga membuka beberapa titik posko ya, seperti ada di Kali Kangkung, terus di daerah Brebes itu kita juga mendirikan posko. Oke, jadi untuk Basarnas ini kan memang USS Borobudur, tapi dia menjangkau seluruh Kabupaten Magelang ya Pak ya? Betul, jadi kalau memang kalau namanya kita memang unit siaga SAR Borobudur, tapi kalau untuk wilayah kerja kita itu tidak terbatas, karena kita memang di SAR sendiri itu kita borderless ya, jadi tidak mengenal batas wilayah. Jadi kalau memang ada kejadian, siapa yang terdekat itu yang akan menjangkau. Oke, baik. Oke, saya ke Mbak Wina. Oke, Mbak Wina nih, cewek di Basarnas. Biasanya kan cowok-cowok ya yang selalu turun ke lapangan kalau misalnya ada insiden nih. Tapi kalau misalnya yang cowok-cowok misalnya kekurangan, kira-kira memungkinkan nggak sih kalau cewek itu juga bisa turun gitu pas ada insiden tertentu? Oke, kalau ada insiden untuk cewek, terutama di unit atau di pos itu pasti turun. Oke. Karena kan ya kita tugasnya sama kalau di unit atau di pos gitu. Oke. Tapi kalau Mbak Wina ini stay di kantor apa mungkin tetap ikut Basarnas gitu? Kalau ada kejadian tetap ikut.
selama ini tetap ikut. Oke, baik. Kalau untuk rescuer cewek nih, itu apakah dibedakan dengan rescuer cowok? Misalnya, oke, dalam keadaan tertentu nggak boleh nih, misalnya rescuer cewek misalnya untuk menyelam atau apa gitu, apa ada perbedaan atau sama aja gitu? Sama aja. Sama aja? Sama aja. Berarti kalau disuruh turun bantuin orang terjun ke sumur tetap bisa kalau bisa dibutuhkan. Oke. Tetap bisa. Baik, tapi kalau untuk latihan juga gimana? Kalau latihan kita juga sama gitu, karena kan kemarin juga ada kan latihan kayak peningkatan kompetensi itu yang cewek sama yang cowok sama bareng gitu. Jadi kita yang antara rescuer cewek sama rescuer cowok itu sama. Oke, baik. Mbak Wina ini berpikir gitu ya, akhirnya ingin menjadi Basarnas tuh awalnya seperti apa sih? Kalau saya jawabnya ingin menolong sesama manusia itu kan udah relevan ya. Yeah, okay. Tapi kan karena kemauan mungkin ya dari hati. Kalau ditanya alasannya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Oke. Tapi emang pas banget ya Mbak Wina ya dengan posturnya yang tinggi gitu ya. Mbak Wina kalau beli jeans, celana jeans di mana Mbak? Jahit sendiri mungkin ya. Jahit sendiri ya. Itulah ya cewek-cewek bertubuh tinggi susah ya cari celana jeans. Oke, Pak Basuki, untuk Basarnas sendiri biasanya itu bekerja sama dengan siapa aja sih dalam penanganan insiden yang terjadi? Karena kan kalau kita lihat misalnya ada damkar nih dan ternyata di situ juga ada Basarnas juga gitu. Apakah saling berkaitan gitu? Silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk kita bersinergi dengan siapa itu tergantung juga dengan jenis musibahnya juga. Tapi pada intinya kita bersinergi dengan semua pihak. Seperti pada saat kasus laka lantas kita bersinergi dengan instansi dari Polri, kemudian dari teman-teman potensi yang memang sudah mempunyai kapasitas atau kompetensi di bidang kecelakaan lalu lintas. Dan untuk saat ini kita juga sedang melaksanakan semacam MOU ya dengan bandara-bandara karena sering terjadi untuk antisipasi sebenarnya untuk antisipasi ketika terjadi musibah penerbangan kita sudah ada kerjasama dengan pihak otoritas bandara. Oke, baik. Mungkin ini untuk reminder lagi ya Pak Basuki. Sebelumnya kan Pak Basuki juga sudah pernah kesini ya, sudah menjelaskan apa itu Basarnas. Mungkin Pak Basuki bisa reminder lagi sebenarnya apa sih Basarnas itu, perannya dalam masyarakat. Silakan Pak. Ya, jadi Basarnas adalah kementerian non-kementerian. Kita adalah instansi pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan pelayanan di bidang kemanusiaan khususnya untuk menangani musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya. Dan itu memang benar-benar free, jadi gratis. Jadi kita tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat. Ketika memang ada kejadian, silahkan menghubungi Basarnas melalui call center 115. Bisa juga kalau yang di Magelang ini bisa melalui nomor HP di 081 325 77 7708. Itu sudah ada WA-nya juga. Silakan, itu free. Kita gratis melaksanakan pertolongan di dasar. Baik, siap. Pak Basuki, untuk USS Basarnas USS Borobudur sendiri ini kan sepertinya baru ya Pak ya? Iya. Sebelumnya belum, dan akhirnya dipilihlah di USS Borobudur menjadi salah satu mendukung program kawasan strategis pariwisata nasional ya. Betul. Nah, ini seperti apa Pak Basuki? Jadi untuk unit siaga SAR Borobudur sendiri itu latar belakang kenapa harus kita berada di Borobudur sendiri, karena kaitannya dengan adanya program pemerintah yaitu KSPN ya. Di mana di wilayah KSPN itu harus ada instansi yang bertanggung jawab terhadap kondisi darurat ya. Seperti itu. Seperti di Danau Toba, Labuan Bajo dan beberapa wilayah KSPN yang ada di Indonesia. Dan khusus di Borobudur sini dari kantor SAR Semarang, karena memang wilayah Magelang ini masuk ke dalam wilayah kantor SAR Semarang, maka kita mendirikan unit siaga SAR Borobudur. Dan kemungkinan sangat dimungkinkan sekali nanti kita akan berubah menjadi pos, dimana karena kan unit hanya sifatnya masih sementara ya, masih kecil. Kemungkinan kalau nanti kita sudah dapat tempat yang representatif, kita akan berubah menjadi pos atau bahkan mungkin juga akan berubah menjadi sebuah kantor. Jadi mana kalau pos itu dan personelnya akan lebih banyak
dan alat-alatnya akan juga lebih lengkap. Oke, baik Pak. Ngomong-ngomong masalah personil, lalu untuk di USS Borobudur sekarang ada berapa nih Pak? Untuk saat ini kami di unit Siaga SAR Borobudur ada 6 personil. Oke. Ya, dan 6 personil. Dan kalau memang kita membutuhkan personil yang lebih banyak, karena kita juga harus mengcover Merapi ya, yang potensi bahaya yang ada di Magelang itu adalah Merapi. Tidak menutup kemungkinan dari pos ataupun dari kantor lain itu akan memberikan bantuan kepada kita. Oke, siap. Berarti ini 6 personil juga udah termasuk dengan Mbak Wina ya? Iya. Oke, kalau untuk ceweknya ada berapa Mbak Wina? Cuma satu. Cuma satu Mbak Wina doang. Saya temenin gimana Pak? Boleh, silakan. Oke, Mbak Wina, pernah gak sih ada kesulitan ya? Karena di Basarnas kan sama cowok nih, dan dimana notabene cowok itu kan tenaganya beda nih sama cewek. Biasa kepontang-panting gak sih Pak? Kalau untuk tenaga ya bisa dibedakan ya. Cewek sama cowok kan beda. Kalau untuk kepontang-panting dari Pak Bas sendiri untuk selaku koordinator itu sesuai kemampuan aja gitu. Jadi tidak terlalu memaksakan. Harus mengikuti cowok enggak, tapi sesuai kemampuan. Gitu. Jadi walaupun cewek sendiri tetap ya. Oke, Mbak Wina, sebelumnya kan untuk daftar ke Basarnas kan pastinya setelah daftar juga ada tes-tes tertentu, dan juga nanti setelah itu ada latihan-latihan tertentu. Itu biasanya apa aja sih Mbak latihannya? Apa yang harus dipersiapkan saat ingin bergabung menjadi tim Basarnas ini? Kalau untuk yang perlu disiapkan, yang paling utama adalah mental. Mental dulu, habis itu nanti fisik. Begitu. Tapi pernah ada rasa takut nggak sih Mbak? Takut mungkin ada ya, karena kan kita jadi satu sama cowok. Takutnya tuh nanti kayak dibanding-bandingin, harus kayak cowok, gitu kan. Padahal kita beda gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah untuk cewek-cewek seluruh yang ada di Indonesia, Basarnas khususnya, itu mampu mengimbangi gitu. Baik, selain fisik nih Mbak Wina, apakah ada latihan-latihan tertentu misalnya untuk pertolongan pertama atau seperti apa? Kalau untuk pelatihan untuk pertolongan pertama itu kan nanti kita nggak bisa belajar sendiri ya, karena kan materi itu kan turun-temurun dan itu materi yang pasti. Jadi kita ngikutnya dari senior atau yang ada di kantor. Baik. Jadi memang ada prosedur tertentu yang juga harus dipelajari ya. Baik Pak Basuki, untuk tugas Basarnas ini kan nggak sederhana ya Pak ya. Harus menyusun, menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria hingga persyaratan dan perizinan untuk menjalankan tugas utamanya. Kenapa sih Pak perlu adanya prosedur tertentu yang harus dipikirkan gitu Pak? Silakan. Ya, jadi kita dalam menangani sebuah kejadian ya, kita memang menyusun sebuah SOP, standar operasional prosedur. Ketika ada kejadian kita harus berbuat apa, peralatan apa yang harus kita siapkan, termasuk kecakapan atau keterampilan dari masing-masing personil, sehingga pada saat kita melaksanakan penanganan itu akan lebih maksimal dan efektif. Karena bukan apa sekarang kalau kita ya untuk melindungi kita juga, kalau dengan adanya SOP itu kan kita terlindung sebagai pelaku di lapangan. Kalau kita tidak sesuai SOP maka nanti ya akan membahayakan diri kita juga. Baik Pak Basuki, ini kan ada personil cewek nih Pak, ada nggak sih Pak tantangan atau mungkin kesulitan saat membackup tim cewek ini, apalagi dia sendiri nih Mbak Wina nih kan beda ya Pak untuk cewek sama cowok itu seperti apa? Ya, jadi kita di Basarnas itu kan terbiasa dengan kerja tim ya. Jadi kita kerjanya tidak individu, kita kerjanya tim, sehingga kita saling membackup. Jadi nanti kita bagi tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang ada yang merasa kewalahan, nanti akan teman-teman yang lain akan membantunya. Jadi kita tidak terlalu kerepotan dengan jenis kelamin lah ya. Karena kita main tim, bukan main individu. Apalagi kalau cewek itu multi talenta loh Pak. Bisa melakukan apa aja. Masak ngurus apalagi tim Basarnas nih. Baik Pak Basuki dan Mbak Wina, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lahan Musyawarah bersama Basarnas USS Borobudur di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja San tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain
ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita.
Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Ya, pastinya masih barengan Andin di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah bersama Basarnas USS Borobudur, dan pastinya juga masih bergabung bersama Andin kali ini ada Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga Borobudur, dan juga Mbak Wina, Rescuer Basarnas USS Borobudur. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Basuki dan Mbak Wina, apa itu Basarnas dan pengalaman Mbak Wina sendiri menjadi cewek satu-satunya ya di Basarnas Magelang. Dan kita lanjut lagi ngobrolnya hari ini, dan saya langsung aja ke Pak Basuki. Pak Basuki ini kan udah 3 tahun ya Basarnas di Kabupaten Magelang ya Pak ya. Betul. Oke, pastinya untuk 3 tahun ini Pak Basuki juga sudah tahu ya medan di Magelang itu seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Basuki sendiri, pengamatan Pak Basuki, medan-medan di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Misalnya saja ya, kita tidak mengharapkan terjadi sesuatu ya Pak ya, itu seperti apa Pak? Jadi untuk di wilayah Kabupaten Magelang ini, kalau untuk potensi bahayanya yang utama adalah Merapi ya, Merapi, dan yang kedua memang ada beberapa titik juga rawan longsor. Tapi selama 3 tahun ini kita yang sering menangani justru malah kecelakaan lalu lintas dengan penanganan khusus. Jadi selama 3 tahun ini sudah lebih dari 20 kali kita untuk menangani kecelakaan lalu lintas dengan penanganan khusus. Oke, baik. Dan karena ini dekat juga dengan Merapi ya Pak ya, pasti juga ada pelatihan sendiri dari Basarnas. Kalau untuk Merapi misalnya kita nggak pernah tahu ya kapan Merapi akan meletus gitu ya. Itu seperti apa Pak? Jadi kita juga melakukan sosialisasi atau pelatihan berbasis masyarakat seperti beberapa bulan yang lalu yang sudah kita laksanakan di Dukun. Di Dukun kita mencoba untuk melatih masyarakat, dimana yang kita latih itu justru malah kaum rentan, khusus di saudara-saudara kita atau yang lansia, yang kita untuk coba kita simulasikan ketika memang ada erupsi, mereka harus berbuat apa. Terus sempat kita lakukan pelatihan itu dan responnya cukup bagus, dan dari kesiapan mereka pun juga cukup bagus. Oke, baik, berarti ini memang Basarnas juga turun langsung untuk memberikan sosialisasi tangga bencana ya. Betul. Kepada daerah-daerah yang rawan. Nah, Pak Basuki, untuk terkait dengan Merapi ini, kan pasti juga selain Merapi mungkin ya Pak ya, ada relawan-relawan juga ya Pak ya yang bisa membantu Basarnas. Biasanya seperti apa sih Basarnas mengakomodir relawan-relawan seperti untuk membantu Basarnas sendiri? Ya, jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang jadi relawan, jadi kita di Basarnas memang ada program. Jadi tiap tahun itu ada program pelatihan. Tentunya kalau memang anggarannya ada ya, tapi di Magelang ini sudah beberapa kali kita juga melakukan pelatihan kepada teman-teman relawan, baik yang berbasis relawan murni ataupun yang berbasis di dunia wisata. Sempat kita juga melakukan pelatihan itu kita laksanakan di Tanjung, di Tanjung itu. Terus untuk teman-teman yang relawan, kita juga memberikan sosialisasi kepada, di Magelang ini kan sudah banyak OPRP atau APBD kan juga banyak juga, kita juga melakukan sosialisasi ke mereka bagaimana ketika terjadi bencana, baik itu erupsi Gunung Merapi ataupun tanah longsor, apa yang harus mereka lakukan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka adalah mereka orang yang ada di lokasi itu. Sehingga yang pertama kali harus aksi itu adalah mereka. Kita hanya sifatnya membantu ketika mereka memang sudah kewalahan, karena harus kita sadari secepat apapun kita bergerak, mereka akan lebih dekat dengan lokasinya. Sehingga mereka dulu yang akan melaksanakan evakuasi atau penyelamatan itu. Oke, baik. Ya, Sobat Gemilang, untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan ya, bisa langsung aja kirim WA di 081578989968. Oke, saya ke Mbak Wina nih. Mbak Wina mungkin bisa share ya, berbagi nih kepada sahabat Gemilang, pengalaman Mbak Wina turun terjun langsung ke lapangan yang membekas di hati Mbak Wina itu apa gitu? Oke Mbak Andin, kalau untuk pengalaman dari diri saya belum banyak ya, karena mengingat masa kerja saya masih masih baru ya. Baru. Jadi kalau untuk pengalaman yang
mungkin wah gitu belum ada, tapi kalau untuk yang membekas mungkin semua kejadian membekas, karena kan setiap lokasi atau setiap kejadian kan beda-beda. Tapi yang paling membekas adalah yang pertama kali saya ikut terjun waktu saya masih baru di Semarang itu. Malam-malam, bener-bener malam itu udah tidur dibangunin sama temen kos-kosan untuk ikut evakuasi korban banjir di daerah Semarang bawah gitu. Itu pengalaman pertama saya ketika di Basarnas. Jadi itu untuk evakuasi cukup banyak itunya. Kurang dikitnya ya lumayan ya. Tapi itu jadi pengalaman tersendiri ya. Karena memang Mbak Wina ini atlet rafting. Wow, luar biasa. Makanya pas banget nih jadi Basarnas, harus bisa renang. Kalau saya sudah tidak lulus Pak. Kalau daftar nggak bisa renang Pak. Mungkin bisa berbagi nih, Mbak Wina kan ini atlet rafting ya. Apakah hobinya tiap hari rafting atau gimana Mbak Wina? Tidak juga, karena kan saya di rafting juga masih baru sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun, terus habis itu ikut kejuaraan Pra-Porprov di Kabupaten Magelang. Habis itu lanjut lagi di Porprov Kabupaten Magelang. Baru itu. Tapi luar biasa nih, prestasinya sudah banyak ya, dan pastinya ini menjadi poin plus dari Basarnas. Ternyata Sri Kandinya ini berprestasi. Baik Pak Basuki dan Mbak Wina, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di 081578968968. Selamat pagi menjelang siang, ini dari Friska. Pak Basuki mau tanya, saya tertarik nih dengan Basarnas cewek, apakah ada lowongan nggak nih Pak dekat-dekat ini Pak? Udah nanya lowongan deh. Ya, jadi untuk lowongan, mudah-mudahan sih tahun ini ada. Amin. Mudah-mudahan ada, tapi kita juga belum tahu kapannya. Tapi kalau mudah-mudahan ada, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendapat info dari Menpan bahwa Basarnas tahun ini kita mendapat slot sekitar 1.700 personil. 1.700 personil. Wow, lumayan banyak ya Pak ya. Jadi silahkan dilihat aja di websitenya Basarnas. Kalau memang nanti sudah ada pengumuman atau pembukaan lowongan itu, silahkan aja mendaftar. Siap, baik, stay tune terus ya di websitenya Basarnas. Ini kan cewek nih Mbak Wina, ada yang mau daftar nih. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Harus bisa renang, harus persiapannya seperti apa, fisiknya berapa lama gitu? Kalau cewek sama ya kayak cowok, tesnya nggak ada yang dibedakan. Jadi untuk syarat-syaratnya dipantau aja di websitenya Basarnas. Berarti dites juga sih nggak Mbak? Ya, misalnya tes renang gitu, apa tes angkat besi atau gimana? Untuk tes renang ada, tes fisik ada, sama tes fobia biasanya. Kalau tes untuk fobia? Iya, tes fobia. Jadi kalau yang misalnya fobia nggak bisa lihat bawah gitu nggak bisa ya? Iya, tes fobia ketinggian. Fobia ketinggian ya, lihat bawah. Fobia ketinggian. Baik. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi Pak Basuki dan Mbak Wina. Ini dari Tia di Muntilan. Mau tanya, kalau ingin memanggil Basarnas, apakah harus melalui instansi terkait atau bisa langsung panggil di kontak person yang ada ya? Pak Basuki. Bisa langsung ke kontak person yang ada, bisa di 081 325 77 7708. Sekali lagi Pak Basuki mungkin. Di nomor 081 325 77 7708. Baik. Jadi ini bisa langsung ya Pak ya? Bisa. Kalau untuk Basarnas ada Instagramnya ya Pak ya? Untuk USBS Borobudur? Ada ya? Ada. Baik. Jadi bisa memantau juga kegiatannya di situ ya? Di YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada Pak? Biasanya apa isinya Pak YouTube-nya Pak? YouTube-nya bisa kita kegiatan-kegiatan kita, ataupun kegiatan baik atau operasi ataupun pelatihan. Baik. Pak Basuki, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Vera yang ada di Muntilan. Selamat pagi menjelang siang Pak Basuki dan Mbak Wina. Pak Basuki, pernah nggak sih ada sosialisasi tanggap bencana atau mungkin terkait dengan kegiatan kebencanaan di sekolah-sekolah? Karena memang di rawan bencana, daerah rawan bencana, saya tinggal di rawan bencana dan butuh sekali edukasi terkait dengan tanggap bencana khusus di sekolah-sekolah. Silakan Pak Basuki. Baik, di kami ada program yang namanya Sargo to School. Jadi kita memang ada program, dan kita juga sudah membuat buku, baik itu di tingkatan TK, SD, SMA,
dan untuk orang umum ada. Kita ada, silakan aja kalau memang mau dari sekolah mau melaksanakan program itu, silahkan bersurat aja kepada kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Oke, baik. Oke, masih ada satu lagi yang masuk ini Pak Basuki, luar biasa. Ternyata banyak yang berminat untuk bisa masuk Basarnas ya, karena memang tadi Pak Basuki bilang cuma 6 orang. Kayaknya pengen banyak yang gabung gitu ya Pak ya. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Basuki. Ini dari Imron yang ada di Gunung Pring. Saya mau tanya Pak, kalau untuk masuk ke Basarnas, apakah persiapan fisiknya itu berat seperti di militer? Begitu Pak. Oke, baik. Khususnya untuk jabatan reswer ya. Untuk jabatan reswer itu memang untuk standar fisiknya kita minimal standar militer. Dan nanti setelah masuk tentunya akan melalui pendidikan dan sebagainya. Nanti itu secara periodik kita akan melaksanakan ujian. Ujian periodik selama 3 bulan sekali, dan itu standarnya standar atlet. Standar atlet ya. Jadi per 3 bulan, kalau teman-teman militer dan TNI Polri tes kesemaptaannya kan kalau nggak salah itu per 6 bulan sekali. Kalau kita tuh per 3 bulan. Per 3 bulan sekali kita melaksanakan uji periodik itu. Nah, kalau untuk jabatan yang lain, karena kan di Basarnas tidak hanya reswer saja jabatannya, ada teknisi, ada perawat, ada mekanik, itu banyak. Itu kalau untuk persyaratannya tergantung dari jabatan yang ingin dimasuki. Jadi ada jabatan tersendiri ya Pak ya, bisa dipilih dari situ, dan itu lulusannya juga lulusan SMA? Masing-masing jabatan ada kriteria tersendiri. Kalau untuk reswer tuh dari SMA bisa. Dari SMA. Iya. Dan pasti yang tadi seperti Mbak Wina bilang, persiapan mental dan fisik itu harus dipersiapkan gitu ya Pak ya. Baik. Pak Basuki, ini masih ada pertanyaan lagi. Dari Pak siapa ini? Pak Juan ya, yang ada di Muntilan. Selamat pagi menjelang siang Pak Basuki. Saya mau tanya Pak, bisa dijelaskan Pak pengalaman menjadi Basarnas di Kabupaten Magelang, hal yang menantang dan hal yang paling sulit dihadapi itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Kalau kita bilang hal yang menantang adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan teman-teman relawan yang ada di Magelang ya khususnya. Karena bagaimanapun juga Basarnas itu tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus, kalau di kami itu bahasanya bukan relawan sebenarnya, potensi SAR. Teman-teman potensi SAR untuk bisa bersama-sama kita bekerja sehingga pekerjaan itu akan lebih ringan lah. Karena bagaimanapun juga tujuan kita adalah sama, untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Kalau untuk yang paling berkesan di Magelang sini adalah persaudaraannya. Persaudaraannya sangat berkesan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ya, walaupun sebenarnya kan Pak Basuki pernah bilang ya, jangan sampai ada apa-apa ya Pak ya. Karena yang penting udah saya nggak kerja aja deh, jangan sampai ada apa-apa gitu. Baik, sahabat Gemilang, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Mbak Wina dan juga Pak Basuki, dan pastinya tetap Anda bergabung terus di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Basarnas USS Borobudur, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Lah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Basarnas USS Borobudur, dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga Borobudur, dan juga Mbak Wina, Rescuer Basarnas USS Borobudur. Oke, kalau tadi Pak Basuki sih ngerasa kalau di Kabupaten Magelang sendiri kan baru 3 tahun ya ada Basarnas ya. Kalau ngomongin tentang tantangan dan juga kejadian apa mungkin ya masih 3 tahun ya Pak ya. Tapi kan Pak Basuki ini sudah melanglang buana di Basarnas itu sudah cukup lama ya Pak ya. Mungkin nih Pak Basuki bisa share, mungkin bisa cerita pengalamannya di Basarnas selama puluhan tahun. Udah bisa dibilang puluhan tahun ya Pak ya di Basarnas ya. Iya nggak sih Pak? Baru saya Mbak. Oh baru 18 tahun. Oh baru 18. Itu mah udah lama Pak. Pastinya udah kemana-mana dong ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain Pak. Kalau kemana-mananya sih kebetulan saya pendapat penugasan tuh baru di wilayah Jawa saja. Di Jawa aja. Jadi itu belum sampai keluar Jawa karena ya waktu itu kita kan bencana tidak pernah tidak pernah direncanakan. Sehingga pada saat ada penugasan keluar Jawa saya pas tidak standby di kantor, jadi tidak ini. Tapi kalau untuk pengalaman yang paling berkesan selama kita melaksanakan operasi SAR itu adalah ketika kita bisa menolong korban dan korbannya itu bisa selamat, bisa selamat. Karena ada kepuasan tersendiri pada saat kita melaksanakan evakuasi, korban bisa kita selamatkan dan korban itu masih hidup. Masih hidup itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami, sehingga bisa menolong nyawa seseorang. Kemudian yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika kami menolong saudara kita sendiri. Karena pernah ada kejadian saya mengalami dua kejadian ya waktu itu. Dua-duanya kasus heli juga. Waktu itu kejadian di Pantai Marina. Kita mengevakuasi teman sendiri, betul lighting saya juga waktu itu. Dan yang kedua kasus Canggal. Saya waktu itu habis lebaran hari kedua atau ketiga itu lebaran beberapa tahun yang lalu. Kita harus mengevakuasi teman-teman sendiri yang kondisinya memang ya sudah tidak ada ya. Jadi kita memang sangat-sangat, di satu sisi kita hatinya sakit, berat untuk mengevakuasi, tapi mau nggak mau kita harus melaksanakan evakuasi. Iya benar banget. Ya seperti yang tadi Mbak Wina bilang ya, fisik, mental itu yang paling utama ya Pak ya. Iya betul. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk evakuasi itu Pak paling mudah mengevakuasi korban yang masih hidup apa yang mungkin sudah meninggal Pak? Kalau dibilang mudah, setiap kali operasi sebenarnya tidak ada yang mudah ya. Semuanya kalau bagi kami sama saja, mau baik masih hidup atau masih sudah meninggal, kita perlakukan sama, sehingga kita bisa, walaupun korban sudah kita ketemukan meninggal, tapi tetap, yang kita evakuasi adalah manusia juga. Betul. Ya manusia juga. Tapi memang kalau pada saat masih hidup kita ditambah, ada tambahannya nih. Tambahannya kita bisa mendengarkan rintihan, kesakitan dan bisa. Tapi ada plusnya juga ketika korban masih hidup kita bisa berkomunikasi apa yang harus kita lakukan. Seperti kasus terakhir kita evakuasi di Pakis ya, di Pakis, di Jalan Pakis itu ada satu orang pengemudi truk yang membawa muatan air mineral, dia kejepit di kabinnya. Kita bisa berkomunikasi sehingga mempermudah kita juga untuk melaksanakan evakuasi. Oke, baik. Dan memang kalau untuk Basarnas ini keilmuannya luas ya Pak ya, nggak cuma terkait dengan masalah pertolongan pertama, tapi juga memang harus secara psikologis untuk iniin korban gitu ya Pak ya, untuk membantu korban. Oke, Pak, kalau misalnya dalam evakuasi nih Pak, ini mungkin sedikit ilmu aja ya, share aja. Evakuasi ada beberapa mungkin yang sulit untuk dilakukan, misalnya evakuasi itu biasanya paling lama pencarian itu berapa lama sih Pak, yang misalnya udah nggak bisa ditolong, itu paling lama berapa hari? Jadi, gitu kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maksimal pencarian itu adalah 7 hari. 7 hari. Okay. Tapi itu bisa diperpanjang ketika kita menemukan tanda-tanda korban akan ditemukan atau masih hidup. Itu bisa diperpanjang sampai dengan 14 hari. Ataupun juga bisa diperpanjang lagi ketika keluarga korban meminta memang untuk memperpanjang pencarian. Tapi kalau yang untuk perpanjangan yang kedua ini biasanya untuk biaya operasional itu akan ditanggung oleh pihak keluarga korban. Jadi pihak keluarga korban gitu ya, biaya operasionalnya. Baik Pak. Dalam proses evakuasi biasanya kan ada medan-medan yang mungkin sulit ya Pak ya, apalagi mungkin dari Basarnas juga belum tahu medannya seperti apa dan perlu koordinasi dengan pihak lain. Itu biasanya berapa lama Pak untuk melihat medan titik-titik korban yang ada di lokasi itu?
Jadi pada saat kita terima info, kita gali dulu informasi tentang lokasi kejadiannya, tentang lokasi kejadiannya, baik itu apapun musibahnya, kita gali dulu seperti apa kondisi di lapangan, sehingga kita juga mempersiapkan peralatan yang akan kita bawa itu bisa maksimal untuk kita bekerja di lapangan. Kita langsung pada saat kita terima info, kita tanyakan langsung seperti apa sih kondisinya. Kalau memang kita butuh informasi dari instansi lain, kita kalau zaman sekarang kan sudah mudah ya, sudah mudah kita untuk mendapatkan info cuaca dan sebagainya, kan akan lebih mudah. Bisa kita langsung cari ke sana. Baik, begitu juga dengan Merapi ya Pak ya. Betul. Karena Merapi itu kan luas ya Pak ya, mengelilingi ini, berarti itu titik-titiknya juga sampai saat ini dari sekarang juga Basarnas sudah bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan Merapi itu sendiri. Betul. Jadi kita untuk kesiapan Merapi sendiri kita kan ada pos Surakarta, ada pos Magelang ada, Wonosobo ada, kemudian dari kantor Semarang juga ada. Nanti kita sudah melaksanakan pembagian wilayah. Termasuk dengan kantor SAR Jogja juga kita sudah mencoba memplotting nanti dari masing-masing itu akan larinya kemana untuk membantu warga yang terdampak itu. Sehingga nanti kita pada saat melaksanakan evakuasi akan lebih efektif. Ya. Baik, baik, Mbak Wina nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Gemilang di rumah, mungkin terkait dengan yang pengen daftar Basarnas atau mungkin apa gitu ya, tips-tipsnya, silakan Mbak Wina. Untuk sobat Gemilang yang ada di rumah yang mau daftar Basarnas, bisa pantau aja di IG-nya Basarnas, yaitu CPNS Basarnas atau ASN. ASN yang punya BKN. Itu kan memuat semua informasi yang mengenai pembukaan CPNS dan P3K tahun 2024 ini. Dan kalau untuk tips-tipsnya berlatih. Iya, berguru nih sama Pak Basuki ya. Saya juga tadi barusan berguru jadi 3 SKS ya Pak ya, bisa nih daftar. Mungkin Pak Basuki apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement di Jamus Gemilang, silakan Pak Basuki. Baik, untuk sobat Gemilang yang ada di manapun juga, ketika kita nanti menghadapi sebuah bencana ya, apapun yang terjadi, karena memang di lingkungan kita memang banyak potensi bencana. Yang pertama adalah jangan panik, tetap tenang ya. Tetap tenang, pelajari situasi di sekitar kita. Kemudian kita sudah paham kemana alur-alurnya, karena apalagi untuk Merapi ya, Merapi kan sudah ditentukan jalur-jalur evakuasinya, titik kumpulnya mana, kita ikuti petunjuk-petunjuk itu dan usahakan tetap kita kondisinya tenang, jangan panik. Karena dengan ketenangan kita bisa berpikir lebih jernih, langkah-langkah kita akan lebih tepat untuk melakukan. Karena kalau kita dengan kondisi panik, bukan kita nanti selamat, malah nanti kita malah menjadi korban, kan akan repot. Betul sekali. Ya, dan pastinya juga untuk informasi juga jangan percaya dengan hoax ya, Betul. Pak. Jadi kalau kita mendapatkan informasi apapun itu, bisa kita pastikan lagi, kita konfirmasi, sehingga memang benar-benar valid. Kalau memang ada informasi yang merasa kok janggal ya nggak usah dipercaya, karena kan sekarang sudah banyak sekali ya untuk sumber-sumber informasi yang bisa kita pakai. Baik, Pak Basuki sekali lagi mungkin bisa memberikan informasi terkait kepada masyarakat jika ingin menghubungi Basarnas kemana, jika ingin melakukan pertolongan, silakan Pak Basuki. Baik, untuk sobat Gemilang kalau memang membutuhkan bantuan Basarnas bisa kontak di WA kami di 081 325 77 08. Baik, itu fast respon ya, Pak? Ya. Baik, 24 jam. Siap, terima kasih Pak Basuki untuk waktunya hari ini. Juga terima kasih Mbak Wina. Semoga sukses terus ya, dan sehat-sehat terus, selamat bertugas kembali. Pokoknya sukses. Baik, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu Andin menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama Basarnas USS Borobudur. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.